Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik siswa siswi SDN Jedong Cangkring? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat supaya bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan alat yang dipergunakan dalam kegiatan kesenian Al-Banjari. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai belajar ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang dipergunakan dalam kegiatan Al-Banjari. Yang pertama, ini saya membawa dua alat, yaitu rebana atau istilah sini biasa menyebutnya dengan terbang supaya memudahkan. Lazimnya kita itu menyebutnya terbang. Secara keseluruhan, alat yang diperlukan atau digunakan dalam kegiatan Al-Banjari itu ada 5. 4 macam atau 4 alat terbang. Ini ada 4. Yang satu bass atau jidor. Nah, untuk bahan pertemuan kali ini saya memang sengaja hanya membawa 2 karena untuk pengenalan saja. Di lain waktu atau di pertemuan berikutnya saya usahakan untuk membawa semua alat yang dipergunakan. Ya. Ini kan tadi namanya terbang. Nek cara Jawane kan miber. Boten ngoten. Iki rebana atau istilah sini menyebutnya terbang. Suara yang dihasilkan dari alat ini itu ada 2 macam. Yang pertama tak, yang kedua dub. Karena ada 2 suara yang dihasilkan, ini dipengaruhi dari cara kita memukul. Kalau tak, jari kita ketika memukul dalam kondisi renggang atau membuka seperti ini. Ya, seperti ini. Jarinya membuka, kemudian nempel di bagian terbang samping. Di sini kalian mungkin kelihatan batas lingkaran. Ini adalah kayu samping ini, tebal kayu yang dipergunakan. Nah, ini ketika memukul tak, yang dipukul adalah posisi dari kayu ini. Kalau kalian terlalu masuk, nanti suaranya berubah seperti ini. Nanti tercampur suara dub, campuran, bukan hanya tak. Ya. Untuk tak, jarinya membuka dan nempel di bagian samping, menyentuh bagian samping. Selanjutnya, untuk pukulan dub, cara mukulnya jarinya menutup rapat dan nempel agak masuk ke dalam. Kira-kira ukuran seperti ini. Ya, ini ya, ini jangan terlalu masuk, nanti suaranya nggak enak. Cukup sampai di sini, jangan terlalu masuk. Kalian bisa memperkirakan sendiri suara yang diperlukan atau yang enak itu di mana. Saya ulangi lagi, kalau dub jarinya rapat dan nempel agak masuk ke dalam. Kalau tak tadi jarinya membuka dan di samping. Kalau dub jarinya rapat dan agak masuk ke dalam. Saya ulangi lagi, untuk memukul suara tak, untuk membunyikan suara tak, jarinya membuka dan ditempelkan di samping.
cukup satu ruas jari saja yang menempel. Ini kan jari kita ada 3, 1, 2, 3, ruas jarinya ada 3. Ketika bunyi tak atau memukul suara tak, yang nempel cukup satu ruas jari ini saja. Nah, seperti ini. Ya, kalau 2 juga boleh. Yang penting kalian bisa memperkirakan suara yang paling enak menurut kalian. Kalau saya biasanya ya cukup satu ruas jari ini saja, seperti ini. Ini sudah enak. Kemudian kalau duk, jarinya rapat, nutup rapat seperti ini dan agak masuk ke dalam. Ini kalau saya ukurannya itu yang nempel 2 ruas jari, tapi dari luar sini semua ruas jari ini masuk. Ukuran seperti ini. Segini ya. Nanti suaranya enak, daripada terlalu masuk gini, suaranya lebih terdengar bek bek, bukan duk lagi tapi bek. Enak. Segini saja. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan cara memukulkan kedua telapak tangan kalian. Anggap saja tangan kiri kalian itu adalah terbang atau rebana. Kalau tak tadi dipraktekkan dengan cara jarinya membuka, tak. Kalau duk, jarinya rapat, duk, tak, duk, tak, duk, gitu ya. Ya memang suaranya tidak seperti saat kita memukul rebana asli, tapi setidaknya kalian sudah berusaha atau belajar supaya jari kalian ini tidak kaku, dan nanti ketika saatnya tiba, ketika kalian langsung memegang rebana ini, kalian tidak canggung, tangannya tidak mudah gemetar atau mudah capek ketika mukul. Baiklah, cukup sekian dulu pembelajaran secara daring ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi, dan di lain waktu ketika situasi sudah normal kembali, kita bisa bertemu langsung dan praktek di dalam satu majelis. Kalian bisa memukul rebana sesuai pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan agar terhindar dari paparan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.